Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban salam orang belum makan malam nih. Mudah-mudahan kedua kali pulang dari sini dosa-dosanya habis. Hajatnya semua dikabul. Dapat rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Tahun ini bisa pergi umroh. Tahun depan bisa pergi haji. Di depan saya nggak ada yang amin perasaan. Yang belum dapat jodoh enteng jodohnya. Yang belum punya anak mudah-mudahan dapat anak model kayak anak saya. Gantengan mana saya sama dia? Bu, bu, bu. Ini kampung apa ya? Jalan sosial, Masya Allah. Saya baru tumben ke sini nih, Alhamdulillah. Saya pikir udah bubar. Masya Allah, baru kelar maulid ya. Mudah-mudahan yang jawab salam kita kedua kali pulang dari sini juga hasil maksud mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah. Matinya semua husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah wassalatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha amin. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma ba'd yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam al jannatu hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Sadaqallah wa sadaqal habib sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan dan senantiasa saya doakan selalu pimpinan majelis syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kiai Haji Abdul Halim LC mata'an Allah bituli hayatih wa nafa'ana biulumi. Kita doain panjang umur, sehat afiat, berkah ilmunya, berkah dakwahnya, gabul hajat dunia dan akhiratnya, tambah bininya. Mudah-mudahan bininya nggak datang. Alhamdulillah. Gitu juga penceramah kita Kiai Haji Azam Azid Manaf, yang mohon maaf ya seharusnya beliau lebih dulu, namun saya izin karena badan saya lagi demam udah berapa hari ya, maklum dari bulan Maulid ini job nggak putus-putus, nggak ngaso-ngaso. Bini sampai nggak kecolek-colek saat kulkas di rumah nggak bisa ketutup bu, Excelnya copot. Sallu ala Nabi ya Allah.
Apa yang saya mau ceramahin di sini, ya Allah orang baik semua. Kalau bukan orang baik, mau ngapain kita duduk ngedeprok di sini? Betul. Kita baca sholawat, baca maulid, ini jadi saksi nih jalanan. Kalau bukan karena maulid, ngapain kita duduk di sini? Betul. Mudah-mudahan jadi saksi nanti yang membahagiakan kita kelak di akhirat. Di hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Saudara, apa yang kita bisa banggain? Amal kita sedikit, sedekah kita sedikit, sholawat kita kalau nggak maulid nggak sholawat. Betul. Silaturahim kita sedikit, perhatian kita kepada duafa pun sedikit. Qiyamul lail ora, baca Quran ora, apalagi ya Allah, gak ada yang pantas kita banggain. Ya Allah, barangkali ini momen maulid yang saya hadirin di Majelis Syafaatur Rasul. Kami semua kelak mendapat syafaatmu ya Rasulullah. Kami ini dosa kami nggak terbilang, dosa kami banyak. Dosa sama orang tua, dosa sama suami, dosa sama istri, dosa sama tetangga, dosa sama guru ini ya Allah. Engkau berkenan memasukkan kami dengan rahmat-Mu ke dalam sorga. Itu harapan kami ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah. Hadirin para jamaah, mbah barokah berkat maulid yang digelar oleh Majelis Ta'lim Syafaatur Rasulillah yang menjadi wasilahnya adalah guru kita, Ustaz Abdul Halim. Hadirin para jamaah sekalian, tadi saya katakan ini semuanya insya Allah orang baik semua. Saudara-saudara sekalian, apa sih kita untungnya bikin maulid? Hadir maulid, apa untungnya? Maulid ini bukan sekadar duduk kumpul baca sholawat lah. Kalau saudara mau tahu dari berkahnya Rasulullah SAW, ini dari bulan Maulid entah beberapa bulan yang lalu, yang diuntungkan dengan peringatan-peringatan dan acara-acara seperti ini bukan hanya orang Islam, orang non Muslim untung. Dari mana Habib? Orang Jakarta, Maulid itu identik dengan kebuli. Ini mohon maaf nih, ya panitia nih, ya. Ini kira-kira ada kebuli nggak? Kayaknya ibu-ibu dengan dusin ya. Lalu ala Nabi. Ini jangan-jangan bandarnya nih Habib Ali nih, dia ada di situ, ya. Saudara, itu bandar dari segala bandar. Numpang tanya, kira-kira orang kita apa orang sono? Ini paham nggak? Ya Allah, ini minuman air nih. Ini ujung-ujungannya siapa yang bikin nih? Yang punya pabriknya siapa? Orang sono mana lo? Non Muslim. Betul. Kita mana mampu bikin miliar-miliaran pabrik air. Biarpun kita punya mata air, saya punya mata air ya di daerah Cipanas, mana bisa. Itu pulau air, Kiai Alwi, putra Kiai Abdul Rashid kasih tahu, Habib itu pulau air, punya mata air besar-besar. Tapi Beb modalnya Beb bermiliar-miliar, kita belum sanggup. Tuh, artinya yang diuntungkan itu orang-orang non muslim, ya bandar berasnya, bandar airnya dan lain-lain sebagainya, ya
Ini Budi sound system juga untung nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian. Jadi kembali lagi. Di dalam kitab I'anat Talibin jilid 3 ada pernyataan daripada Al-Imamul Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Gelarnya beliau ini Al-Hafidh. Jadi siapa yang suruh kita bikin maulid, baca maulid, yang perintahkan kita, yang menghimbau kita adalah ulama-ulama yang berkaliber. Yang derajat dan kedudukan mereka itu nyaris mujtahid mutlak. Itu Imam Suyuti itu ahlul khutwah. Beliau itu al-hafidh. Paling sedikit apal 200.000 hadis berikut sanatnya. Kita Arba'in Nawawi aja celeng. Bolak-balik, bolak-balik. Coba tuh. Beliau yang mengatakan, ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu ta'ala al-ghahta wal waba'a wal haraqa wal afati wal baliyati wal nakabati wal bughda wal hasada wa 'ain su' wal lusus an ahli dhalikal bait fa idza mata hawanallahu ta'ala alaih jawaba munkarin wa nakir wa kana fi maq'adis sidqin inda malikim muqtadir. Terang ente, nyaho ente, eru, kalau kata orang Jawa eru ya, gak usah diartiin ya, udah pada paham kayaknya nih. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti beliau kasih tahu, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yang di rumahnya dibacakan ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam salawatullah alaik, melainkan Allah Ta'ala akan angkat dari rumahnya itu al-ghahta wal waba'a wal haraqa wal afati wal baliyat. Allah Ta'ala akan angkat dengan berkat rumah dibacain mau. Apa yang diangkat? Balak dan musibah. Rumah yang sering dibacain maulid aman dari kebakaran, aman dari lusus, aman dari kecurian. Makanya orang Jakarta khususnya nih, Jakarta nih orang Betawi, begitu anak brojol, anak dikasih nama baca mau, tasmiyah baca maulid, akekah baca, nyunatin baca, tasyakuran rumah baca maulid, apaan lagi pindah rumah baca maulid, walimatus safar baca, walimatul arus baca, kawin lagi baca, bercerai baca, bego loh, bercerai baca maulid, mana ada orang bercerai baca maulid, orang lagi ya perang teluk. Astagfirullahaladzim, maafin ya, saya ini Habib Betawi. Darah saya ini kalau dites DNA, karena ada orang demen banget ngetes DNA ya. Ya, emang tes DNA itu ntar ditanya sama Munkar Nakir. Orang yang ngurusin nasab Ba'alwi ntar Munkar Nakir tanya nggak? Kali gitu harus tahu nih ya, ini Habib ya, nyambung apa enggak kan gitu. Saudara-saudara sekalian, jadi kembali lagi ya. Jadi saya ini punya nenek Betawi Bukit Duri namanya Haja Barkah binti Haji Ahmad Pushani. Hafal Quran, Betawi dulu, Betawi dulu, hafal Quran. Kalau ngomong sama kakek saya bil Arabiyah Fushah, bil Gawaid Nahwiyah. Hebat. Anaknya gak banyak bu, cuman 21. Sini ada gak? Orang Betawi ada gak di sini? Mana orang Betawi? Mana tunjuk tangan? Hidup Betawi. Cakep. 21. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini gak ada separohnya. Punya anak separohnya ada gak?
Ada yang nyeletuk, Bib, memang itu satu biang. Iya satu biang. Ini paham kan lu? Biang paham gak? Yang begitu aja lu paham. Kalau 2 biang 48 ya. Coba tuh. Allahumma sholli wa sallim. Jadi baca maulid, ibu bapak menangislah, nyeselinlah. Kalau anak gak bisa baca Quran musibah. Musibah. Saya tidak menganggap orang tua yang sukses ketika meninggal dunia anaknya membayar orang buat yasinin dia. Saya nggak nganggap itu orang tua yang sukses. Orang yang tua yang sukses. Ini kita bakal mati nggak nih? Bakal mati nggak? Kapan? Semua kita bakal mati. Betul. Saya doain semuanya panjang umur. Yang lain pada mati tinggal ente doang. Bapak lo mati, bini lo mati, anak lo mati. Sendirian doang lo. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian. Jadi kalau ingat nih. Ya kembali lagi. Ini fadilahnya maulid. Jadi kalau kita punya toko. Kita gak bisa baca maulid. Anak kita gak bisa baca maulid. Oke deh. Ya paling tidak kita setel deh. Orang yang baca maulid itu menghadirkan ruhaniyah Nabi kita Muhammad. Dulu waktu Semeru meletus berapa tahun yang lalu itu sempat viral masuk ke handphone saya. Kenapa? Itu abu vulkaniknya itu yang dikenal dengan orang Jawa bilang wedus gembel. Ya. Wedus gembel. Ya. Kalau kita tahunya kambing gembel ya. Ya wedus bener kambing gembel ya. Jadi asapnya tuh kayak kambing gembel. Gitu. Itu debunya aja, debu panasnya aja. Itu menimbun ribuan rumah. Nah, makanya itu apa? Musibah massal itu. Ya nasional. Kenapa? Ribuan rumah keuruk. Sama abunya Semeru. Apalagi semua rumah yang diterjang itu habis angus. Masuk ke handphone saya, subhanallah ada satu rumah. Itu rumah bukan rumah permanen, bukan. Itu rumah gak apa-apa. Yang saya lihat itu di situ ada 3 foto. Fotonya aulia semuanya. Yang pertama Tuan Guru Muhammad Abdul Ghani. Zaini Abdul Ghani. Dikenal Guru Martapura nih ya bentar lagi hallnya nih. Tuh lihat tuh. Itu Banjar Kalimantan Selatan ya. Kalsel. Ya Allah. Kalau giliran hall beliau jutaan. Orang baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala. Itu maulid yang dibacanya maulid Ba'alwi. Orangnya udah meninggal 21 tahun yang lalu. Ya Allah. Semua penduduk Banjar dengan ikhlasnya. Satu-satunya hall. Yang apa? Yang semua warga Banjar. Mereka rela mengeluarkan uang. Hartanya buat menjamu tamu-tamu. Sahibul hall Guru Zaini. Numpang tanya. Orang-orang yang menebarkan kebencian itu terhadap ya pengarang maulid dan lain-lain sebagainya. Ntar kalau meninggalnya kayak gitu gak sih? Ayo. Ya Allah. Makanya kita udah deh ini akhir zaman. Ini zaman fitnah. Kita orang awam udah yang penting ibadah. Jangan ngurusin orang lain. Jangan ngurusin asap orang lain. Urusin nasib kita, jangan nasib orang lain. Karena itu apa? Ayo kita selamatkan diri kita. Saya pengen pesan nih ya. Ini yang terakhir nih. Yang pertama saya mau pesan. Saya mau tanya nih, kira-kira kalau Majelis Ta'lim Syafaatul Rasulillah ya
rutinannya, pengajiannya kira-kira hari apa Ustaz? Jumat malam Sabtu dan Senin malam Selasa, iya betul. Malam Selasa dan malam Sabtu, saya mau numpang tanya, kira-kira sama nggak hadirnya sebanyak ini? Bu, ini kalau pengajian nih di majelis guru kita kira-kira ibu-ibu semua yang hadir ini pada hadir gak? Emang kelihatan. Tuh. Ini pesan saya. Saya terus terang gak bangga. Kalau maulid kita adalah maulid yang kita hadiri ini maulid yang berhasil dan sukses. Ada perubahan. Pulang dari gak doyan ngaji, ngaji. Betul. Ini siap ngaji gak? Siap ngaji gak? Dari yang gak sholat, jangan maulid kemana aja. Ya Allah, hadir itu maulid kemana-mana. Hall, ke Bandung, ke Solo, ke Gresik, ke Tanggul, ke Banjar. Datang. Depan mata guru ngajar gak datang. Musibah gak? Di situ tetangga saya, sono orang condet. Di sini mah semua orang tua ngaji nih saya tahu, betul gak? Paling gak beda mungkin. Ya Allah. Jadi saya mau tanya, kira-kira nih pulang dari sini nih, siap ngaji gak? Siap hadir majelis Kiai Abdul Halim gak? Syafaatul Rasulullah, siap gak? Awas bohong loh. Ya kalau dia bujangan saya doain jadi bujangan lapuk loh. Ayo loh. Ayo loh. Yang gak sholat, berubah. Ya gak berani melanggar hak-hak Allah. Ya jadi ahlus sholat. Begitu. Jangan maulid. Ya gak sembahyang aja. Yang ngelawan sama orang tua, ngelawan aja sama orang tua. Yang gak suka ngaji aja. Ya Allah, jangan dong. Ini yang saya inginkan. Orang yang hadirnya cuma maulid doang. Hall doang. Paman saya Ustaz Alwi, Zadul Muslim, beliau mengatakan apa? Orang yang hadir maulid doang gak mau ngaji-ngaji. Seperti orang yang mandinya cuma setahun sekali. Kira-kira sedap gak? Ada perempuan cakep, cuman mandinya setahun sekali. Asik gak? Lebih nih kita gak mandi ya, jangan bini kita dah, kita aja dah. Seharian gak mandi kira-kira bini kita mau deketin gak? Kalaupun mau terpaksa. Betul? Nah ini, jadi kalau kita mau selamat, ayo ngaji, belajar akidatul awam. Ya belajar kitab-kitab sifat 20, Irsyadul Anam dan lainnya, kitab-kitab kecil aja. Ya. Karena kalau kita mau selamat kita harus paham akidah. Jangan sampai keyakinan kita ini sama dengan keyakinan orang-orang yang tidak ngaji dalam akidah. Orang mau selamat ya tapi nggak kenal Allah. Meyakini Allah itu ada di atas. Saya serahkan aja urusan saya emang di atas. Alelu peang. Di atas apaan? Toke. Oh, jelas? Jelas nggak? Jadi orang kalau mau selamat harus menempuh jalur akidah. Yang kedua jalur ibadah. Iya KTP-nya doang Islam. Sholat ora. Sholat 5 waktu ora. Puasa ora. Sholatnya cuma setahun sekali. Idul Fitri doang. Ya Allah serebetan lagi. Ya Allah luar biasa. Pakai gomis. Kayak saya nih, begini nih. Ya peci cakep, ya pakai rida lagi. Kayak orang bener. Orang masih pada sepi. Dia udah duduk di sop pertama. Coba tuh lihat. Ada nggak yang model begitu? Puasa enggak, puasa Ramadan enggak, sholat enggak. Tapi giliran Idul Fitri, ngikut. Ada nggak yang begitu? Di sini nggak ada kan? Di sini nggak ada. Allah, innalillah wa inna ilaihi. Ayo kita robah. Jadi
Orang mau selamat mustahil. Ya, orang itu cuman kenal Allah tapi nggak mau ibadah. Nabi aja masih ibadah, betul. Yang ketiga harus belajar akhlak. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya nggak ada sama orang tua. Itu Alqamah, sahabat Nabi, kurang apa akidahnya? Yang didik akidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muridnya Nabi Alqamah, sholatnya di belakang Nabi. Jangan tanya soal ibadah, tapi akhlaknya sama ibu nggak ada. Begitu nikah, ibunya ditelantarin, nggak diurusin, gini mulu. Apa-apa bini, apa-apa bini, apa-apa bini. Emak, ya Allah dikasih sisa. Dapat gaji semuanya embrek-embrekan, emaknya nggak dikasih duit sama sekali. Ada nggak yang model begitu? Mana orangnya? Mana orangnya? Allah tidak terima ibadahmu. Mau jidatmu kapalan lagi. Balak 7 lagi. Ya. Bukan 2 lagi, 7 lagi. Ya, tukang sujud. Allah nggak terima la sorfan wala adla. Fardumu sunnahmu. Percuma. Jahannam wa bi'sal masir. Alqamah nggak bisa ditalkinin sama Rasulullah. Kenapa? Ibunya nggak ridho. Ibu tidak ridho. Karena itu yang masih punya orang tua, yang punya ibu nih, ya Allah, kasih didik ini anak-anak kita. Ya, sekolahan itu hanya media, hanya perantara. Titel itu hanya apa? Hanya pernik-pernik. Berapa banyak orang yang tidak bisa baca tulis, kaya raya, miliaran. Betul? Saya ini nggak tamat SMA. Nggak tamat saya SMA. Saya punya apa yang orang-orang punya. Mobil saya banyak, rumah saya banyak, bini doang atuh. Ya elah, makanya doain biar nambah lagi, amin. Bareng-bareng deh, Ustaz Abdul Halim, amin. Jelas gak? Jadi didik anak-anak kita itu ridallah fi ridal. Bagaimana mau bisa kalau nggak ngaji, tahu di mana bakti sama orang tua. Kalau nggak ada guru yang ngajarin. Jelas gak? Ini saya mau terakhir cerita nih, saya punya abah, punya murid. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, udah meninggal. Ini haji nih. Dia punya ibu lumpuh, orang Cikarang. Waduh ngentit dalam deh. Saya pernah nganterin abah saya ceramah di sono luar biasa, jauh. Ibunya dirawat, mau makan disuapin, mau minum diminumin, mau cebok dicebokin sampai meninggal. Dia pergi ke Jakarta dulu 40 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu. Dia jadi kuli apa? Kuli tahu, jualan tahu. Tukang jajain tahu kemana-mana. Dulu tukang tahu nggak kayak sekarang keren naik motor, betul? Dulu mah kagak dipikul, betul? Ini yang umurnya seumuran saya pasti tak paham. Pikul, sampai dikit ngumpulin, bikin tahu sendiri, sampai punya pabrik. Sampai dia kaya raya, rumahnya banyak, bininya. Piro ini, siji loro telu, yang begitu aja lo demen loh ya. Dia tuh ya, gak bisa baca, gak bisa nulis. Kalau bikin acara, Habib-habib gede, ulama-ulama besar datang. Gak bisa baca, gak bisa nulis. Belum tentu orang yang pinter-pinter, orang-orang yang berduit bisa undang itu ulama-ulama besar seperti dia mengundang ulama-ulama besar di rumahnya.
Habib Muhammad bin Ali, kalau beliau bikin acara datang. Habib Sikuitang, Njit nih kakeknya Habib Ali, khalifah yang sekarang, datang. Habib Novel, abahnya Habib Jindan, datang. Abah saya, datang. Kiai Abdurrahman Nawawi, pimpinan Ponpes Awabin, datang. Semua kiai-kiai besar datang. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Diuruk sama duit. Ridallah fi ridal walidain. Ini kuncinya. Karena itu ini aja barangkali nasihat saya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya jadi anak-anak yang birrul walidain. Kita doain semua nih tokoh masyarakat semua yang hadir yang mendukung acara semuanya nih. Ya Allah Ta'ala luaskan rezekinya, berkahin. Saya minta jangan ada yang bergerak, jangan ada yang pulang. Bu, ya ini banci belum keluar. Masa kalah sih lu, betul nggak? Iya tak dulu, ya kan ini orang Jelambar nih ya, saya tahu nih ya. Nah, masih ada penceramah kita lagi, kita tutup sampai doa. Saya mau pulang dulu, doain saya biar sehat. Ya bisa mampir lagi ke sini, ketemu ibu-ibu udah berubah, ya udah banyak duitnya, pakai anting sebelah kanan ya 100 gram, sebelah kiri 100 gram, pakai kalung 200 gram, udah kayak domba Garut loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.